Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Bapa di surga, kami ucap syukur. Kau mengutus putramu sendiri ke dunia untuk menjadi manusia. Jelma menjadi manusia. Menjadi bagian dari hidup kami. Dan mengangkat kemanusiaan kami menjadi ilahi. Terima kasih Yesus. Untuk kami untuk taat kepada kehendak Allah daripada kehendak kami sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, saya mau melihat bacaan pertama hari ini. Kenapa Tuhan menghukum Musa yang selama 40 tahun membimbing bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dia dekat sekali dengan Tuhan, bicara dari muka ke muka dengan Tuhan. Menarik. Ketika bangsa Israel menggerutu, tidak punya makan, tidak punya minuman, tidak punya air. Dan Musa dan Harun berdoa di kemah pertemuan. Dan Tuhan mengatakan, bicaralah dengan batu itu dan akan mengeluarkan air. Tapi yang menarik, mengapa? Mungkin karena Musa sudah jengkel gitu kan. Marah juga, terbawa oleh emosi bangsa Israel yang tidak punya air. Lalu dia bukan hanya berbicara dengan batu, tetapi dia memukul batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Lalu memang keluar air. Ya. Dan marah kepada bangsa Israel. Tidakkah kami harus memberikan kamu air? Air bukan dari Musa, dari Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan Musa dihukum karena dia mempermalukan Tuhan. Dia tidak menghormati Tuhan, keagungan, kemuliaan Tuhan. Seolah-olah itu semua berasal dari Musa. Dan itulah hukum. Musa tidak boleh masuk kota suci dan tanah terjanji. Padahal dia membimbing 40 tahun. Jadi begitu hukuman, tidak boleh masuk ke tanah suci. Tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Itulah hukuman. Jadi apa yang mau kita pelajari? Kita taat kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati. Yakin bahwa Tuhan melakukan apa yang terbaik untuk kita. Jangan pernah meragukan lagi. Sekali lagi jangan pernah meragukan lagi. Sebagai imam, sebagai pemimpin, dia harus memberi contoh kepada umatnya. Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tuhan dapat dan mau peduli dengan kita. Yang pertama. Yang kedua adalah ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini? Lalu pengakuan Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow. Apakah kita juga mengakui bahwa Tuhan dan Yesus adalah Tuhan semesta alam? Dia manusia memang, tapi dia adalah Allah. Yang bekerja, yang hebat, 100% kuasa manusia, kuasa Allah. Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan rahmat kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Semoga Engkau sungguh-sungguh Allah yang kami imani, kami yakini, yang peduli dengan hidupku sehari-hari, dengan penderitaanku, dengan salibku, dengan kekuranganku, dan keterbatasanku. Dan ia menjadi manusia untuk memuliakan aku. Tetapi jangan lupa, Petrus yang kemudian diberi karunia bahwa dia akan memegang kunci surga. Tidak ada kuasa maut yang akan mengalahkan gerejanya, jemaatnya. Apa yang diikat di dunia akan diikat di surga. Suatu anugerah yang besar kepada Petrus ketika dia berani mengungkapkan siapa Yesus itu. Dan itu bukan dari mulut Petrus, tapi dari Allah. Di saat itu pula ketika Tuhan bicara akan penderitaan, Petrus jatuh. Ya, seolah-olah baik, tidak boleh engkau menderita. Kata Petrus kepada Yesus. Tapi Yesus marah. Nyala iblis. Itu berarti bahwa gereja meskipun kudus, suci, dan satu apostolik, ya, dia juga berdosa, dia juga lemah. Dia juga bisa tidak mengakui Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Semoga Tuhan memberikan kepada kita satu prinsip penting. Taat kepada Tuhan. Taat kepada kehendak Allah. Seperti dilakukan oleh Yesus. Bila nyawa sekalipun diminta. Semoga Tuhan memberkati Anda. Yakin akan iman. Dan yakin akan gereja Katolik sebagai yang didirikan oleh Yesus. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Saudara orang Katolik harus yakin akan kekuatan itu. Dan percaya bahwa Tuhan dapat menjalankan apa yang terbaik. Berkat Tuhan atas kita semua. Dan Bapa